Selamat siang. Di sini masih bersama saya dan KKR seperti biasa. Nah, topik yang satu ini terlalu menarik sekali. Ini kami ada diskusi bebas dengan beberapa kawan-kawan pria bersama dengan kawan-kawan putri juga. Itu topik yang terlalu menarik nih. Topik saya punya sendiri. Kenapa saya mengambil topik itu? Di sini kita masih belum kesimpulan. Jadi diskusi bebas kita masih belum kesimpulan karena ada mempunyai argumen-argumen yang masih dipertahankan. Dan pembahasan itu nanti kawan-kawan akan melihat dan pendapat-pendapat Anda jangan lupa komen terus sesuai dengan pendapat Anda begitu. Jadi ini untuk membangun kemajuan atau membangun kesejahteraan, karena kita di sini ada perempuan baru ada laki-laki, jadi sama-sama itu saling melengkapi. Nah seperti itu. Jadi topik ini lebih khususnya tuh melihat situasi dari Papua sendiri. Jadi saya lebih masuk dia menarik ambil topik ini tuh suku Dani sendiri. Nah, kalau langsung saja saya masuk ke topiknya. Topik itu apa sih perbedaan antara perempuan dengan laki-laki? Perbedaan nih. Ya, yang jelas perbedaan tuh jenis. Kita sudah bicarakan tuh. Cuman kan perempuan punya hak-haknya di mana, laki-laki juga demikian. Perempuan punya kelebihannya di mana, kekurangannya di mana, laki-lakinya di mana. Nah ini yang kita harus mempelajari baik-baik. Karena kalau saya mau jujur sendiri, situasi yang ada di Papua sampai hari ini, adat dan budaya suku Dani sendiri itu kita sudah perempuan sudah tertindas. Kita sudah tertindas. Karena apa? Saya punya alasan. Perempuan ini dari kebawahan dari suku dan adat budaya, dianggap perempuan ini bukan pewaris begitu. Jadi perempuan ini dibilang pengikut suami. Jadi tidak ada arti bagi orang tuanya perempuan ini sendiri. Terkadang orang tua seperti itu. Padahal itu tidak harus begitu. Jadi kita harus atasi itu. Karena perbedaannya laki-laki dan perempuan itu hanya jenis. Dan kelebihan perempuan bisa melahirkan, bisa menyusui. Itu. Dan itu karena ada laki-laki juga. Terus kekurangannya perempuan itu karena penyebabnya menyusui, terus melahirkan, akhirnya darah semakin kurang. Jadi fisiknya lemah. Fisik lemah, tapi kalau secara luas laki-laki mau jadi bupati, perempuan juga bisa. Laki-laki mau jadi DPR, perempuan juga bisa. Sama perempuan juga bisa, semuanya bisa. Tapi kebiasaan kita suku Dani sendiri tidak pernah kasih ruang kepada perempuan untuk berbicara. Itu satu. Dianggap perempuan itu harus ada di dapur. Jadi perempuan itu harus menjadi pelayanan buat suami, punya keluarga ataupun masyarakat. Ini. Jadi perempuan itu harus menjadi ibu rumah tangga atau menjadi kepala rumah tangga atau kepala bagian apa. Itu kepribadian sendiri. Jadi ini tidak sama harus kita tersindir ke laki-laki, tapi perempuan juga kuat begitu. Kuat bahwa saya ini perempuan bisa. Sudah cukup saya punya orang tua yang sudah tertindas dari adat dan budaya kita sebagai perempuan di suku Dani sendiri. Sekarang saya jadi anak, saya tahu hal yang benar yang mana, yang baik yang mana. Jadi saya harus perjuangkan bahwa laki-laki bisa jadi ini, saya juga bisa. Semua saya juga bisa. Kenapa tidak bisa? Harus begitu. Karena dianggap perempuannya itu perbedaan dengan laki-laki, kebiasaan kita suku Dani, akhirnya peningkatan kemajuan dalam pendidikan itu semakin kurang di Papua sendiri.
Terus anak masih di bawah umur atau masih pelajar, dia sudah hamil, terus dia sudah gugup, sudah dianggap perempuannya tidak usah, tinggal saja, kawin saja. Akhirnya kematian bayi dengan kaum perempuan itu terlalu banyak meningkat. Itu penyebabnya di situ. Jadi sekarang ini saya mau tidak basa-basa lagi, langsung saja kita next mendengar beberapa kawan-kawan dong punya diskusi bebas yang sudah kita diskusi bebas kemarin. Jadi sesuai dengan arah pembicaraan kita atau sesuai dengan topik, saudara mau komentar sesuai dengan pendapat Anda, silakan. Setelah Anda komentar, kita akan ambil kesimpulan sama-sama. Jadi ini topiknya sudah dibilang di mana perbedaan laki-laki dengan perempuan. Nah itu seperti itu. Jadi kalau mau lihat-lihat dengan internasional itu, dari 104 negara sedunia, 104 negara sedunia itu sudah mencegah perempuan bekerja dalam tertentu pemerintahan. Tapi kalau dilihat dari negara Indonesia sendiri, itu sudah gerakan perempuan, gerakan kaum perempuan Indonesia itu sudah dicatat dalam 8 Maret 1998. Jadi perempuan tuh punya hak untuk bersuara, perempuan tuh punya hak untuk jadi pemimpin, perempuan itu punya hak untuk melakukan apa saja dalam sosial, politik, ekonomi, pokoknya semua lah. Jadi cuman hal ini saja yang membuat kita, karena menganggap terkadang karena kebawaannya dari orang tua seperti itu, akhirnya macam aduh saya ini perempuan yang tidak bisa, kalau di bagian itu harus laki-laki yang ambil, kayak seperti itu. Akhirnya kita sesama perempuan, atau kalau memang saudara laki-laki juga sudah paham tentang penindasan perempuan atau hak-hak perempuan, itu bisa langsung komen dan bisa memberitahu sahabat atau teman perempuan yang ada di samping, supaya kita tuh sama-sama membangun Papua, supaya besok ini bisa perempuan Papua juga bisa jadi gubernur Papua, begitu. Tidak harus laki-laki saja, perempuan Papua juga bisa jadi bupati, karena kita tuh satu, sama saja, tidak ada yang beda. Hanya kembali ke kita perempuan sendiri, apakah kita harus kuatkan diri, kita harus bisa, bukan laki-laki saja, jadi kita harus maju. Nah seperti itu supaya ada. Jadi di sini akan topik-topik menarik, akan selalu menyampaikan untuk kasih semangat atau motivasi, dorongan supaya bisa lanjutkan impianmu dan sesuai dengan harapan kita. Oke, next. Langsung saja kita mendengar rekaman diskusi bebas kemarin.